Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas cara input dokumen transaksi ke dalam MyYob Accounting. Di sini kita akan membahas yaitu menggunakan soal UKK Akuntansi tahun 2025 paket 1 UD Sejuk Indonesia. Kita mulai transaksi yang pertama. Di sini ada faktur, yaitu merupakan faktur penjualan tanggal 2 Desember tahun 2024, dijual kepada toko Zulfa. Banyaknya barang yang dijual yaitu 15 unit AC Asri 2 PK dan 15 unit AC Cool 2 PK. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam MyYob Accounting. Setelah kita masuk ke dalam Common Center, kita akan menginput jurnal penjualan, yaitu di dalam Common Center ini kita pilih sales, lalu kita pilih enter sales. Di sini kita baru pertama kali menginput dokumen transaksi untuk penjualan, maka teks inklusif kita nonaktifkan. Dan tampilan layout kita ganti, yang awalnya dalam bentuk jasa kita rubah. Jadi awalnya ke dalam bentuk jasa atau service, kita rubah menjadi item dengan cara memilih layout, lalu kita pilih item. Lalu kita klik OK. Jadi untuk pertama kali apabila kita baru menginput dokumen transaksi untuk penjualan, layoutnya kita ganti terlebih dahulu. Di sini kita akan menjual barang kepada toko Zulfa. Nama customer kita isi, yaitu toko Zulfa, use customer. Lalu nomor bukti kita isi sesuai dengan di soal, yaitu F1201. Maka kita isi F1201. Jadi kita isi F1201. Tanggal transaksi kita isi sesuai dengan di soal, yaitu tanggal 2 Desember tahun 2024. Maka kita isi tanggal 2 Desember tahun 2024. Lalu banyaknya barang yang dibeli di sini 15 unit AC Asri dan 15 unit AC Cool. Maka kita isikan 15 unit untuk AC Asri use item. Harga per unitnya kita lihat yaitu sebesar 7 juta rupiah. Maka kita isikan 7 juta rupiah. Jumlahnya sebesar 105 juta rupiah. Sudah sesuai. Lalu kita lanjut berikutnya, yaitu untuk penjualan 15 unit untuk AC Cool 2 PK. Harga per unit kita lihat di soal di sini yaitu 6.500.000. Maka kita isikan 6.500.000 rupiah. Dan pastikan jumlahnya sudah sesuai, 97.500.000 rupiah dan totalnya 202.500.000 rupiah. Ini sudah sesuai, pajaknya yaitu 22.275.000 rupiah. Ini sudah sama. Lalu ada free collect yaitu 2 juta rupiah. Maka free collect kita isi 2 juta rupiah. Untuk free collect di sini NT atau tidak kena pajak. Kita lihat jumlah seluruhnya 226.775.000 rupiah. Ini sudah sama. Jadi sudah sama jumlahnya. Kita coba dengan klik Ctrl R untuk transaksinya.
Account receivable di debit, sales, PPN outcome, free collect, dan cost of goods sold, serta merchandise inventory. Ini sudah sesuai, maka bisa kita klik OK. Lalu, apabila sudah sesuai, maka bisa kita record. Bisa kita ignore. Lalu bisa kita cancel. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 2, ada nota kredit atau retur penjualan. Sebelumnya kita telah menjual barang kepada toko Zulfa di tanggal 2 Desember, ternyata di sini ada retur di tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember dengan nomor bukti NK1. Banyaknya barang yang diretur yaitu 2 unit AC Asri 2 PK dan 2 unit AC Cool 2 PK. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting, masih di Command Center Sales, lalu kita pilih Enter Sales. Nama customer kita isi yaitu tadi toko Zulfa, use customer. Tanggal transaksi kita isi di sini tanggal 3 Desember dengan nomor bukti NK1, maka kita isi nomor buktinya. NK1 tanggalnya yaitu tanggal 3 Desember. Banyaknya barang yang diretur karena di sini kita retur yaitu kita mengisi kolom harga per unit, kita beri tanda min. Jadi ini yang diretur masing-masing 2. Jadi kita beri tanda min 2. Jadi kita beri tanda min 2. Untuk AC Asri 2 PK use item, harga per unit kita isi di sini 7 juta rupiah. Maka harga per unit kita isi 7 juta rupiah. Dengan jumlahnya yaitu kita pastikan sudah benar 14 juta rupiah. Lalu berikutnya min 2 dengan nama AC Cool 2 PK use item. Harga per unit kita lihat di soal yaitu 6.500.000 rupiah, maka kita isikan 6.500.000 rupiah. Pastikan totalnya sudah benar 13 juta rupiah, min 13 juta rupiah. Lalu kita lihat di sini Ctrl R transaksinya. Account receivable di kredit dan sales PPN outcome. Jadi di sini ada kesalahan. Apabila kita menjual memang akunnya sales, tetapi di sini kita retur. Jadi akun sales ini harus kita ganti menjadi sales retur. Kalau tidak kita ganti nanti akan berpengaruh nantinya. Sehingga harus kita ganti menjadi sales retur. Kita klik OK terlebih dahulu. Dan kita ganti nama akunnya dari linked akun. Di sini kita bisa minimize terlebih dahulu. Jadi kita minimize dulu. Jadi di Command Center ini kita pilih inventory. Lalu kita pilih item list. Jadi di sini ada barangnya yaitu AC Asri 2 PK dan AC Cool 2 PK. Kita klik masing-masing yang pertama. Di sini linketnya sales kita ganti terlebih dahulu menjadi sales retur. Use account, jadi sudah ganti. Oke. Kita bisa ignore. Lalu yang kedua juga sama, kita ganti menjadi sales return, use account. Oke. Lalu bisa kita close dan kita buka kembali sales tadi. Sales, enter sales. Jadi ada transaksi yang tadi kita lihat Ctrl R. Di sini sudah masuk ke sales return. Jadi sudah berubah. Yang awalnya sales menjadi sales return. Lalu bisa kita klik OK. Jadi untuk dokumen transaksi kedua ini adalah retur penjualan. Setelah sesuai, maka kita bisa record. Lalu kita bisa pilih ignore. Setelah kita record, sebelum kita tutup kita harus melakukan langkah kedua untuk membuat retur penjualan. Kita pilih register.
lalu pilih return and credit, dan kita pilih apply to sell. Apply to sell, di sini ada transaksi untuk toko Zulfa yang diretur yaitu atas pembelian tanggal 2 Desember. Jadi ini atas pembelian 2 Desember. Jadi yaitu sebesar Rp29.970.000. Ini udah ada kredit monya. ID kita ganti menjadi sesuai dengan di soal, yaitu NK1. Tanggal transaksinya di sini yaitu kita tanggal 3 Desember tahun 2024. Jadi pastikan harus benar. Lalu yang kita klik yaitu di sini karena tanggal 2 Desember, yang kita klik di sini pembelian tanggal 2 Desember. Maka kita klik di tanggal 2 Desember, nanti kita akan lihat. Lalu berikutnya kita enter atau tab, dan out of balance menjadi 0. Lalu kita record dan bisa kita close. Jadi ada langkah kedua pada saat kita membuat retur penjualan, lalu kita cancel. Lalu kita akan mengembalikan linked akun yang sudah kita ganti untuk sementara. Caranya sama, kita pilih inventory, lalu kita pilih item list, dan kita pilih masing-masing nama barangnya, lalu kita ganti menjadi seperti semula, yaitu sales use account. Jadi untuk sementara saja, karena nanti kalau tidak langsung kita ganti, maka kita akan lupa. Lalu yang kedua, kita ganti juga, yaitu dengan nama seperti semula, yaitu sales. Lalu kita klik OK. Sudah diganti, kita bisa close. Kita lanjut dokumen transaksinya, yaitu dokumen transaksi nomor 3, ada voucher kas kecil dengan nomor bukti V121 dibayar kepada kantor PLN berjumlah Rp900.000. Pembayaran rekening listrik dan air untuk bulan November. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Jadi di dalam Common Center kita pilih banking, lalu kita pilih spend money. Lalu tax inclusive kita nonaktifkan, dan karena di sini merupakan voucher kas kecil, maka pay from account kita ganti menjadi petty cash use account. Kita ganti menjadi petty cash. Nomor cek kita isi dengan nomor bukti transaksi yaitu V121, maka kita isi V121 dengan tanggal transaksi kita lihat di soal yaitu 5 Desember, maka kita isi tanggalnya yaitu 5 Desember tahun 2024. Total amount-nya yaitu sebesar Rp900.000, maka kita isikan Rp900.000. Memonya kita isi yaitu pembayaran listrik dan air bulan November. Jadi memo kita isi pembayaran listrik dan air bulan November. Karena di sini pembayaran biaya listrik dan air bulan November, maka akun yang sesuai yaitu akun utang. Akun utang yaitu akun 2. Utang biaya, jadi kita pilih expense payable, lalu use account. Jumlahnya sebesar Rp900.000. Kita cek Ctrl R, petty cash di kredit dan expense payable di debit masing-masing sebesar Rp900.000. Ini sudah sesuai, kita klik Oke, lalu kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 4. Dokumen transaksi nomor 4 di sini ada nota kontan atau penjualan tunai. Dijual barang kepada pelanggan tunai sebesar tanggal 5 Desember sebesar Rp22.755.000. Dari dokumen transaksi ini kita input ke dalam Mayop Accounting, yaitu kita pilih sales, lalu enter sales. Customer, di sini customernya
belum ada pelanggan tunai, maka kita tambahkan dengan cara klik new. Dengan namanya kita isi pelanggan tunai. Card ID-nya kita bisa isi dengan C004. Oh, C005. 004 sudah ada. Alamat dan nomor telepon bisa kita kosongkan, lalu kita klik OK. Nah, ini bisa kita pilih nama customer-nya menjadi pelanggan tunai use customer. Lalu invoice kita isi N1201, maka kita isi N1201. Tanggal transaksi, di sini tanggal transaksinya tanggal 5 Desember, maka kita isi tanggal 5 Desember. Banyaknya barang yang dijual yaitu 2 unit dan 1 unit. 2 unit untuk AC Asri dan 1 unit untuk AC Cool. Maka kita isi 2 unit. Untuk AC Asri kita pilih use item, harga per unit kita lihat yaitu di sini 7 juta rupiah, maka kita isi 7 juta rupiah. Dengan totalnya 14 juta rupiah, pastikan sudah benar, 14 juta rupiah. Lalu untuk AC Cool, 1 unit harga per unit 6.500.000 rupiah, maka kita isikan 1 unit dengan AC Cool, use item, harga per unit 6.500.000 rupiah. Kita pastikan sudah sesuai 6.500.000 rupiah total harganya. Lalu kita cek di sini subtotal 20.500.000 rupiah. Free collect ini tidak ada, kita kosongkan. Pajaknya 2.255.000 rupiah sudah sesuai. Dan total keseluruhan 22.755.000 rupiah. Jadi ini sudah sesuai. Karena di sini kita menjual barang secara tunai, maka pay today ini kita isi sesuai dengan jumlah total amount-nya. Pay today-nya 22.755.000 rupiah, maka kita isi 22.755.000 rupiah. Maka kita lihat Ctrl R, jadi kita di sini bisa lihat pelanggan tunai, awalnya account receivable di debit, lalu pindah menjadi cash in bank. Jadi ini langsung berubah karena kita melakukan penjualan tunai. Bisa kita klik OK. Karena sudah sesuai, kita bisa record. Lalu kita bisa pilih ignore. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 5. Ada pembelian dari PT Ramajaya, jadi kita membeli barang kepada PT Ramajaya tanggal 8 Desember dengan nomor bukti F011. Dari dokumen transaksi ini kita akan input ke dalam MyJob Accounting. Karena di sini kita pembelian, di Command Center kita pilih purchase. Lalu kita pilih enter purchase. Dan karena masih pembelian pertama, teks inklusif kita nonaktifkan. Dan layout juga belum berubah, kita ganti terlebih dahulu dengan mengklik layout. Awalnya service kita ganti menjadi item, lalu klik OK. Lalu kita mulai masukkan nama supplier yaitu PT Ramajaya tanggal 8 Desember dengan nomor bukti F011. Kita isi PT Ramajaya use supplier, nomor bukti yaitu 011, kita isi nomor bukti 011. Tanggal transaksi kita lihat di soal yaitu tanggal 8 Desember, maka kita isi 8 Desember tahun 2024. Banyaknya barang yang dibeli yaitu 20 unit AC Asri, harga per unit 5.700.000 dan 15 unit AC Cool dengan harga per unit 5.300.000. Maka kita masukkan item barangnya yaitu 20 unit. Untuk AC Asri 2 PK use item, harga per unit yaitu 5.700.000, kita isi 5.700.000 rupiah. Dengan totalnya 114 juta rupiah. Ini sudah sesuai.
Lalu 15 unit dengan harga per unit 5.300.000. Maka kita isikan 15 unit. Untuk AC Cool 2 PK use item, harga per unit yaitu di soal 5.300.000, kita isi 5.300.000 rupiah. Totalnya sebesar 79.500.000 rupiah. Lalu di sini bisa kita lihat 193.500.000 rupiah sudah sesuai. Ada biaya angkut atau freight paid 800.000 rupiah. Maka kita isi freight yaitu 800.000 rupiah. Kita lihat kembali pajaknya 21.285.000 rupiah sudah sesuai. Apabila sudah sesuai semua dan total amount-nya juga sudah sama, lalu bisa kita cek Ctrl R dengan jurnalnya. Jurnalnya sudah masuk semua, kita klik OK, lalu bisa record, lalu ignore all. Lalu kita klik no. Lalu bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 6, ada bukti pengeluaran kas. Dengan nomor bukti BKK 121 tanggal 9 Desember, dibayar kepada PT Raska Berkah atas pelunasan faktur sebesar Rp60.606.000. Dari dokumen transaksi di sini, kita akan membayar utang. Maka kita akan input ke dalam MyYob Accounting, kita pilih purchase, lalu pilih pay bill, lalu kita pilih nama supplier kita. Di sini cash in bank sudah benar. Nama supplier kita yaitu kita bayarnya kepada PT Raska Berkah. Jadi kita pilih use supplier untuk PT Raska Berkah, use supplier untuk PT Raska Berkah. Nomor bukti kita isi BKK 121 dengan tanggal 9 Desember. Jadi kita isi BKK 121 tanggal 9 Desember. Jadi tanggal 9 Desember dengan total amount-nya yaitu Rp60.606.000. Maka kita isi Rp60.606.000. Cek kembali benar. Apabila sudah sesuai, maka kita bisa amount applied agar out of balance menjadi 0, kita klik Rp60.606.000 dan out of balance menjadi 0. Kita lihat Ctrl R, cash in bank di kredit dan account payable di debit. Ini sudah sesuai, kita klik OK, lalu kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya yaitu ada dokumen nomor 7, bukti penerimaan kas, BKM 12.1 tanggal 10 Desember, diterima dari toko Adnan sebesar Rp91.020.000 atas pelunasan faktur atau pelunasan piutang. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam MyYob Accounting karena di sini merupakan penerimaan piutang. Maka di dalam Common Center kita pilih Sales, lalu pilih Receipt Payment. Di sini sudah ada cash in bank, sudah benar. Lalu Customer, kita isi, di sini kita menerima uang dari toko Adnan. Maka kita pilih toko Adnan, use Customer. Nomor bukti BKM 12.1 tanggal 10 Desember. Maka kita isi BKM 12.1 tanggal kita isi sesuai dengan di soal yaitu 10 Desember tahun 2025. Maka 10 Desember tahun 2024. Total jumlahnya Rp91.020.000. Maka kita isi Rp91.020.000. Pelunasan piutang ini atas penjualan tanggal 25 November. Jadi di sini sudah ada satu amount applied, kita klik agar out of balance menjadi 0. Jadi
Kita klik, lalu kita tap atau enter, sehingga out of balance menjadi 0. Kita cek dengan Ctrl R, cash in bank di debit, dan account receivable di sebelah kredit. Ini sudah sesuai, kita bisa klik OK. Lalu bisa kita record. Lalu bisa kita cancel. Kita lanjutkan dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen nomor 8. Di sini ada faktur penjualan. Dijual kepada toko Faras tanggal 13 Desember dengan nomor bukti F1202. Dari dokumen transaksi ini akan kita input, karena penjualan kita pilih sales, lalu kita pilih enter sales. Nama customer kita lihat di sini yaitu toko Faras, maka customer kita isi toko Faras, use customer. Lalu nomor bukti kita isi F122 tanggal 13 Desember. Jadi kita isi F122. Tanggal kita isi 13 Desember. Banyaknya barang yang dijual yaitu 25 unit AC asri dan 20 unit AC full. Maka kita isi 25 unit terlebih dahulu, 25 unit untuk AC asri, use item, harga per unit yaitu 7 juta rupiah, maka kita isi harga per unitnya 7 juta rupiah, dan totalnya 175 juta rupiah, dicek sesuai. Lalu 20 unit dengan harga per unit 6.500.000 rupiah, maka kita isi 20 unit untuk AC cool, use item, harga per unit 6 juta rupiah. Kita cek 20 unit 6.500.000 yaitu 100. Oh, di sini 6.500.000, jadi ada kesalahan, kita ganti 6.500.000 rupiah. Cek kembali. Totalnya 130 juta rupiah, sudah sesuai. Jumlah total harga 305 juta rupiah. Lalu ada freight atau biaya angkut 2 juta, maka kita isi freight-nya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Enter, cek kembali. Total amount 340.550.000 rupiah. Jadi ini sudah sesuai semua. Kita cek Ctrl R, transaksinya, account receivable, sales data and outcome, pre-collect sudah masuk. Apabila sudah sesuai, kita klik OK, lalu bisa kita record. Ignore. Bisa kita cancel. Kita masuk dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 9, ada voucher kas kecil, yaitu dengan nomor bukti V122 tanggal 15 Desember, dibayar kepada toko Faiza Stationery jumlah Rp700.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Jadi ada pembelian perlengkapan kantor. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting. Di dalam Common Center kita pilih banking, lalu spend money, lalu kita akan membayar dengan menggunakan voucher kas kecil, maka kita ganti menjadi petty cash, use account. Lalu nomor bukti yaitu V122 kita isi V122 dengan tanggal transaksi yaitu 15 Desember. Jadi kita isi tanggal 15 Desember. Total jumlahnya sebesar Rp700.000, maka mohon kita isi Rp700.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Jadi memo kita bisa isi pembelian perlengkapan kantor. Lalu akun yang sesuai untuk pembelian perlengkapan kantor yaitu di sini akun 1 yang kita pilih yaitu Store Supplies. Use account dengan amount-nya Rp700.000. Jadi ini sudah sesuai, bisa kita
Kita lihat di Ctrl R, petty cash di kredit dan office supplies di debit. Jadi ini sudah sesuai, kita klik OK. Lalu bisa kita record. Dan bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen transaksi nomor 10, yaitu tanggal 16 Desember. PT Raska Berkah. Jadi ini merupakan faktur pembelian dibeli barang dari PT Raska Berkah dengan nomor bukti 317 tanggal 16 Desember. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting karena di sini merupakan pembelian. Kita pilih purchase di Command Center, lalu kita pilih enter purchase. Di sini kita membeli barang dari PT Raska Berkah. Jadi kita pilih suppliernya PT Raska Berkah, use supplier. Tanggal transaksi tanggal 16 Desember, lalu nomor bukti 317. Maka kita isi nomor bukti 317, tanggal kita isi sesuai dengan di soal 16 Desember, maka kita isi 16 Desember. Banyaknya barang yang dibeli 25 unit AC Asri dan 20 unit AC Cool. Jadi kita isi 25 unit AC Asri dengan harga per unit Rp5.700.000, maka kita isi Rp5.700.000, totalnya Rp142.500.000. Ini sudah sesuai. Lalu untuk AC Cool yaitu 20 unit, kita pilih AC Cool use item, harga per unit Rp5.300.000, sudah sesuai. Lalu totalnya Rp106 juta. Jadi ini sudah sesuai. Tidak ada freight atau biaya angkut. Totalnya subtotal Rp248.500.000 sudah sesuai dan jumlah keseluruhan Rp275.835.000. Ini sudah sesuai. Kita Ctrl R untuk transaksinya sudah benar, maka bisa kita klik OK, lalu bisa kita record. Itulah tadi pembahasan kita cara input dokumen transaksi nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.